Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dana Pensiun UHAMKA X Humas UHAMKA. Hai Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun UHAMKA, di hari yang cerah ini dan sangat menyenangkan tentunya. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang bagaimana dana pensiun terkait dengan pemberi kerja. Nah, seluk-beluknya seperti apa dana pensiun khususnya untuk pemberi kerja itu seperti apa? Nanti kita akan ngobrol selama kurang lebih 30 menit ke depan bersama narasumber kita yang sangat keren yang kemarin pernah hadir juga di YouTube Dana Pensiun ini. Nah, namun bagi Hamka Muda yang mungkin episode kemarin belum menonton beliau, tonton dulu di episode kemarin. Nah, ini kita saksikan dulu VT tayangan keseharian beliau. Nah, Hamka Muda, tadi sudah Hamka Muda simak kan? Beliau itu siapa yang tadi saya masih rahasiakan. Nah, baik Hamka Muda, tanpa berpanjang kata, kita langsung kenalan yuk dengan salah satu narasumber kita yang mungkin Hamka Muda juga sudah tidak familiar lagi karena sudah kita undang kemarin, yakni Pak Suheri. Halo Pak Suheri, Bapak bisa sapa Hamka Muda terlebih dahulu? Halo Hamka Muda, ketemu lagi. Ini pertemuan kita kedua ya? Iya, betul Pak, yang kedua. Kalau kemarin kan kayaknya masih general nih. Pak Sulisnya pengen tahu lebih dalam katanya. Betul, dan sobat Dana Pensiun UHAMKA dan Hamka Muda juga masih penasaran nih Pak, kelanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Nah, Hamka Muda, di Dana Pensiun itu sendiri tadi Pak episode kemarin Pak Heri juga sudah menyampaikan bahwa ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun atau DPLK seperti itu. Lembaga keuangan. Ya. Lembaga keuangan. Nah Pak, terkait dengan dana pensiun pemberi kerja nih Pak Heri, Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun juga penasaran nih Pak, bagaimana sih Pak kebijakan mengenai besaran tarif dari iuran peserta untuk dana pensiun pemberi kerja? Ya. Secara general aja ya, mungkin supaya nggak terlalu ribet, karena kan ada rumus-rumusnya ya. Mungkin gini, kan kalau untuk yang dana pensiun manfaat pasti itu ada formulanya, ya. Biasanya nanti akan ditentukan iuran peserta itu berapa persen dari gaji, sementara iuran perusahaan itu akan dihitung berdasarkan rumus dari aktuari. Hasil perhitungan aktuari kemudian ditentukan kira-kira berapa kewajiban dari pemberi kerjanya. Sementara kalau untuk iuran pasti itu biasanya yang berlaku itu adalah rumus satu bagian itu iuran dari karyawan, dua bagian iuran dari perusahaan. Ya, misalkan kalau karyawannya iurannya katakanlah 2,5%, berarti perusahaan akan iuran 5%. Berarti total berarti 7,5%. Kira-kira seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaan. Kebijakan yang mereka ambil, tapi kira-kira guideline secara generalnya seperti itu. Oh, sekitar 7,5% dari pendapatan kita atau pendapatan perusahaan, Pak? Bukan 7,5%, tapi 1:2 tadi ya. Jadi kalau 1% karyawannya, maka 2% perusahaannya, berarti total 3% ya. Begitu. Ya, ada yang 5%, ada yang 3,2%, ada dan seterusnya. Okay. Tergantung dari perusahaan masing-masing. Oke, berarti tergantung dari nilai pembanding dari perusahaannya. Ya. Begitu Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun. Nah Pak, menarik juga nih Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan berapa sih hitung-hitungannya secara rumus nih Pak. Nah ini menarik Pak. Di episode kemarin juga pernah dibahas tuh Pak. Kalau misalkan bagaimana sih Pak formula masing-masing iuran, apakah bisa setiap orang nanti iurannya berbeda-beda Pak? Itu bagaimana Pak? Ya, kalau di iuran peserta di dana pensiun itu sebenarnya sudah ditetapkan di PDP-nya. PDP itu adalah peraturan dana pensiun. Mungkin sebagai informasi bagi orang muda, kira-kira seperti kalau di PT itu mungkin anggaran dasar lah ya. Anggaran dasar. Itu peraturan dana pensiun. Nah, di peraturan dana pensiun itu dicantumkan berapa iuran yang diiurkan oleh peserta gitu ya. Betul. Nah, terus bagaimana dengan kalau ada perbedaan-perbedaan? Jadi
untuk yang iuran secara general di dana pensiun itu harusnya sama. Harusnya sama. Ya. Misalkan sekian persen dari gaji karyawan, perusahaan akan kontribut sekian persennya, yaitu dua porsinya. Tapi sekarang OJK itu sudah membuat satu ketentuan ya di POJK nomor 5 bahwa kita itu si peserta ini bisa punya kesempatan untuk memasukkan iuran sukarela namanya. Iuran sukarela. Ya. Baik. Iuran sukarela mereka bisa iurkan kepada dana pensiun asal dia sudah menjadi anggota atau peserta dana pensiun. Oke. Nah, baik, itu dia tinggal tentukan berapa persen dia mau setor setiap bulan akan dipotong oleh HRD dimasukkan ke dana pensiun. Ke dana pensiun. Nah, dari demikian kalau dia ikut itu berarti beda. Beda gitu lagi ya Pak beda. ya. Berarti Oke, baik. ada perbedaan antara satu dan yang lain. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Itu menarik juga Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Hamka Muda dan juga Sobat Dana Pensiun Pak. Untuk setiap perusahaan, untuk aturan dana pensiunnya itu berbeda-beda atau memang ada satu payung hukum untuk pengelolaan dana pensiun Pak? Jadi payung hukumnya kalau kita lihat undang-undangnya sebenarnya Undang-Undang 11 tahun 92. Oh, Undang-Undang Ya. 11 tahun 92. Di situ hak kewajiban dan juga tentang pengurusan pengaturan dan seterusnya ada di sana gitu ya, termasuk Badan Hukum Dana Pensiun. Kemudian untuk yang pemberi kerja ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Nomor tahun 92 gitu ya. Baik. Dan aturan detailnya sekarang banyak sekali di POJK ya, tentang investasi misalkan POJK nomor 3, tata kelola POJK nomor 15 tahun 2019 dan seterusnya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian setiap dana pensiun ini kan yang general itu harus ada. Ya. Tapi kan ada beberapa hal seperti tadi manfaat pensiunnya antara satu dana pensiun dengan dana pensiun berbeda. Rumusnya bisa berbeda, iurannya bisa berbeda dan seterusnya. Itu semuanya dituangkan di dalam peraturan dana pensiun. Kira-kira begitu. Baik. Oh ya, baik-baik Pak. Nah, untuk berarti bagaimana tuh Pak pengelolaan dana pensiun pada dana pensiun? Maksudnya pengelolaan keuangan di dalam dana pensiun itu seperti apa Pak? Kalau boleh kita tahu. Ya, intinya kan sebetulnya dana pensiun ini adalah mengelola iuran yang masuk, diinvestasikan, kemudian hasilnya itu nanti akan menjadi masuk ke dalam akumulasi daripada masing-masing peserta. Nah, terus bagaimana mengelolanya? Dana pensiun ini ada keterbatasan instrumen yang boleh dimasuki. Ya, kalau di POJK nomor 3 itu kan ada 19 instrumen. Mulai dari situ surat berharga, ya pasar uang maksud saya, ada juga pasar modal, termasuk juga real sektor. Ya, di pasar modal itu ada saham, obligasi, kemudian ada SBN, kemudian ada reksadana, ya, ada MTN dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bank juga ada deposito, surat sertifikat bank dan seterusnya. Kemudian ada juga tanah bangunan dan tanah di bangunan ya dan lain-lain. Jadi ada 19 instrumen itulah di mana dana pensiun bisa mengelola uang tersebut. Dan setiap uang yang dikelola ini juga ada batasannya, maksimum dan minimumnya. Maksimal dan minimum. Ya, seperti SBN minimum 30%. Oh, ya. Iya. Nah, ketentuannya dari peraturan yang ada, pengurus itu pendiri membuat suatu arahan. Ya, bolehnya kemana dan berapa. Ya, kalau untuk yang PPIP, arahan ini dibuat oleh pendiri dan dewan pengawas. Kalau PPMP, arahan ini dibuat oleh pendiri saja. Berdasarkan itulah kemudian pengurus membuat rencana kemana ini diinvestasikan, ya kan? Ya, diputarkan istilahnya ya Pak ya. Setelah itu rencananya disetujui, rencana bisnisnya disetujui, barulah mereka melakukan pengelolaan dana pensiun. Kira-kira prosesnya seperti itu. Oh baik, istilahnya tuh kita juga tidak usah khawatir ya Pak ya, ketika kita menyetorkan iuran sebagai peserta dana pensiun tuh tidak usah khawatir nanti besok tuh ada nggak ya kayak gitu, nggak perlu khawatir karena itu udah ada jaminan dan kawan-kawannya ya Pak. Apalagi kan pengawasan dari OJK itu luar biasa gitu ya. Kalau dulu waktu yayasan mungkin yayasan mengambil iuran nggak ada yang ngawasin. Tapi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 92 itu kan diawasi. Diawasi secara langsung oleh OJK. Semenjak OJK terbentuk tahun 2013 langsung diawasi oleh OJK. Baik. Jadi apapun aktivitas yang dilakukan oleh dana pensiun itu diawasi oleh OJK. Jadi sebetulnya para peserta nggak usah khawatir. Anda tinggal monitor saja setiap bulan ya hasil investasi yang seperti apa, dana Anda seperti apa.
Nah, dari situ nanti kalau tidak puas segala macam ya bisa nanya kepada pengurusnya. Iya. Karena ada hak dari peserta untuk bertanya kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, baik. Istilahnya peserta juga aktif, dan juga pengelola juga aktif juga dalam hal informasi ya Pak ya. Benar. Berarti saling keterbukaan informasi itu penting. Betul, Oke, baik. Oke, baik Pak Heri. Lalu itu Pak, bagaimana bentuk sistem pembayaran iuran dari peserta? Seperti itu tuh bagaimana tuh Pak? Ya kalau di pemberi kerja, iuran itu dibayar oleh peserta sebenarnya mungkin sebagian besar mereka nggak sadar gitu. Iya. Kenapa dipotong dari gaji kan? Iya, yang motong HRD. Kalau dia nggak slip gajinya, dia lihat tuh ada potongan dana pensiun gitu. Kalau nggak dia nggak tahu gitu kan ya. Apalagi mungkin persentasenya ya ada yang 3%, ada yang 5%, nggak aware ya. Jadi untuk masuk ke dana pensiun itu yang membayarkan sebenarnya HRD-nya. HRD-nya. Jadi HRD sebelum gaji diserahkan kepada karyawan itu dipotong dulu dana pensiunnya, kemudian kontribusi perusahaan ditambahkan, itu disetorkan ke dana pensiun. Setelah masuk di dana pensiun, itulah yang dikelola oleh dana pensiun. Kira-kira seperti itu prosesnya. Agar muter ya Pak ya, bahasanya itu agar bisa circle-nya bisa tetap berjalan. Iya. Pak, menarik juga nih Pak, bagaimana sih Pak perhitungan dan pendistribusian manfaat dari dana pensiun kepada peserta? Iya. Kalau yang PPMP itu nanti para peserta tolong dicek di PDP-nya, di situ ada rumusnya biasanya, ya. Misalkan manfaat pensiun itu adalah masa kerja dikali faktor masa kerja dan faktor yang lainnya, ya. Di situ ada nilai sekarang misalkan, ya, kapan dia keluar. Karena kalau dia keluar nggak sebelum pensiun ada diskon. Ya, jadi itu ada rumusnya. Masing-masing dana pensiun punya rumus sendiri. Lihat saja di PDP-nya. Jadi kita bisa memperhitungkan kira-kira kalau nanti saya pensiun gaji saya sekian, berarti saya dapatnya berapa? Itu bisa disimulasikan. Betul. Yang kedua, kalau yang PPIP itu sangat tergantung dari hasil investasi. Ya, kalau diinvestasikan hasilnya bagus, dia akan bagus. Kalau jelek, ikut jelek. Ya, jadi PPIP ini tergantung dari bagaimana kepiawaian dari dana pensiun mengelola investasi sehingga menghasilkan investasi yang menguntungkan bagi peserta. Caranya gimana? Ya lihat aja saldonya setiap bulan, lihat hasil investasinya, kira-kira bagus apa enggak gitu. Siap, gitu, betul. Jadi memang sudah dihitungkan matang-matang ya Pak ya, karena memang dalam pengelolaan dana pensiun ini nggak main-main ya Pak ya, baik dari payung hukum maupun dari penerapan di praktiknya seperti itu. Oke Pak, dasar hukum tadi sudah disebutkan ya Pak ya, berarti kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Hanya itu atau ada dasar hukum lain Pak? Itu tadi PP 76. Oh iya Sri, iya PP 76 dan nanti turunannya banyak, di POJK-nya banyak sekali. Gitu ya. Tata kelola aja itu nomor 15 tahun 2019 gitu ya. Tata kelola itu lengkap. Bagaimana dana pensiun itu dikelola. Belum lagi nanti penilaian kesehatan dana pensiun, ya. Manajemen risiko dana pensiun, manajemen risiko teknologi teknologi informasi gitu ya. Juga ada. Betul. Ya. Oke, baik Pak. Pak, menarik juga nih Pak. Ini kan terkait dengan dana pensiun pemberi kerja. Otomatis kan oleh masing-masing perusahaan ya Pak ya, yang dikelola oleh masing-masing perusahaan. Berarti kan Pak dana pensiun ini untuk pemberi kerja. Dana pensiun yang kelola. Dana pensiun itu sendiri. Jadi dana pensiun ini terpisah dari pemberi kerjanya. Lalu nih Pak, kalau misalkan nih ya qadarullah nih, terjadi kebangkrutan di perusahaan itu bagaimana Pak? Ini kan biasanya Hamka Muda tuh atau dana pensiunan kan overthinking nih. Aduh, ntar nih bangkrut piye gitu. Ini gimana itu tuh Pak? Bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi yang perlu saya tegaskan di sini adalah aset dana pensiun itu lepas dari perusahaan. Aset dana pensiun lepas dari perusahaan. Jadi begitu uangnya masuk ke dana pensiun, itu tidak bisa lagi diambil dengan alasan apapun oleh perusahaan. Alasan misalkan terlilit utang. Tidak bisa. Itu nggak bisa. Jadi begitu udah masuk dana pensiun, itu tidak bisa balik kembali. Oh, baik. Berapapun gitu Berapapun ya Pak ya. Artinya apa? Kalau pendirinya bubar, dana perusahaannya bubar, dana pensiunnya ini kan otomatis duitnya aman. Oh, baik. Cuma kalau pendirinya nggak ada lagi, dana pensiunnya juga harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Berarti mau tidak mau tetap dibagikan. Nah, itu tergantung ya Pak ya. Nah, disinilah nanti proses likuidasi dana pensiunnya, gitu ya. Jadi hak peserta akan disesuaikan dengan kondisi keuangan pada saat itu dibubarkan. Oh, gitu. Oke. Berarti memang penting banget ya Pak ya bagi perusahaan untuk
ikut dalam kegiatan dana pensiun ini gitu? Bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu penting. Penting. Kenapa? Teman-teman. Bagi perusahaan yang pertama, kalau misalkan karyawannya punya dana pensiun, mereka tenang berpikir, tenang bekerja, kenapa masa depan sudah terjamin, berarti kan dia juga akan bekerja dengan ikhlas, dengan bersemangat, fokus. Itu penting ya, Pak ya. Nah, itu satu. Bagi karyawan apa? Bagi karyawan penting. Kenapa? Dengan dia punya dana pensiun ada jaminan penghasilan nanti setelah dia pensiun. Kalau enggak kan nggak ada penghasilan setelah pensiun. Dana pensiun ini akan menjadi sumber dana mereka nanti kalau dia ada pensiun nggak bekerja lagi, duitnya dari sana. Gitu. Jadi penting bagi dua pihak. Nah, satu lagi, betul. Apa tuh Pak? Bukan hanya bagi dua orang itu, bagi negara juga penting. Bagi negara, Kenapa? Uang dana pensiun ini adalah sumber dana pembangunan. Itu dia Hamka Muda dan sobat dana pensiun sekalian juga pasti penasaran juga tuh dari awal episode pasti kan bertanya-tanya juga tuh Pak yang tadi saya sampaikan. Nih, gimana nanti kalau tiba-tiba perusahaan bangkrut ini. Nah, sudah terjawab Hamka Muda. Ini ada pertanyaan banget nih Pak tentang sanksi apa sih Pak ketika ada pelanggaran kebijakan baik dari berarti perusahaan yang menginvestasikan dana pensiun itu atau dari peserta seperti itu. Ya, sebenarnya kan kalau perusahaan yang punya dana pensiun, dia itu hanya punya kewajiban keuangan untuk membayarkan iuran. Baik. Ya kan? Jadi kalau kurang dia harus tambah, ya. Kemudian iuran karyawan dia harus tagih, kemudian ditambahkan dengan kontribusinya di store ke dana pensiun itu. Ya. Kemudian perusahaan itu sebagai pendiri dia juga harus mengawasi, karena dia yang menentukan arahan segala macam. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah pastinya ada konsekuensi ke perusahaan. Ya. Nah, terus kalau terjadi pelanggaran, tadi kan pertanyaan gitu, pelanggaran pasti ada sanksinya, karena sanksi itu akan ada di dana pensiunnya. Dana pensiun ini apa pengurusnya? Ya, pengurus di situ ada kewajibannya, ada sanksinya kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi dia harus betul-betul mengikuti ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan dana pensiun. Kewajiban-kewajiban dipenuhi. Kalau dia tidak memenuhi, maka ada sanksi administratif, ada sanksi ya mudah-mudahan sih bukan penggelapan ya. Kalau penggelapan otomatis pidana gitu. Tapi ada juga sanksi-sanksi berupa pengurusnya itu harus di-fit proper ulang kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan dan ketahuan oleh OJK. Ya, kira-kira itu akan ada gitu. OJK juga kadang-kadang melakukan suatu audit, ya kan, audit. Baik, ya, kalau ketemu ada suatu pelanggaran segala macam itu akan disuratkan kepada pendiri. Ya kan pendiri bisa mengganti, karena yang menunjuk pengurus itu pendiri, gitu. Betul. Berarti intisarinya bahwa ketika dana pensiun itu sebenarnya ya itu mengalir, dana juga mengalir dan tidak ada atau unsur kecurangan pun sebenarnya sudah minimalisir dengan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh OJK seperti itu. Nah, gitu Hamka Muda terkait dengan lebih detail dana pensiun terutama dari pemberi kerja. Nah Pak, closing statement boleh kali ya Pak ya, buat Hamka Muda nih yang belum yakin Pak untuk terkait kepesertaan tuh Pak. Dan bagi pendiri sih Pak, saya lebih ininya karena mungkin ada beberapa perusahaan yang belum aware atau belum sadar nih pentingnya dana pensiun. Menurut Bapak pesan buat sobat dana pensiun ini khususnya bagi pimpinan-pimpinan perusahaan itu bagaimana tuh Pak? Ya ginilah, yang membuat perusahaan itu besar kan karyawan, ya kan? Apa susahnya kita juga berkontribusi untuk membuat mereka juga nyaman nanti ke depannya. Setelah mereka udah bekerja sekian tahun, pas pensiun nanti mereka juga hidupnya nyaman. Jadi kepada para pimpinan perusahaan, ya saya sih berharap ya kontribut sekian persen untuk masa depan karyawannya yang juga sudah membesarkan perusahaannya. Apa yang salah gitu ya? Saya kira ini suatu hal yang mulia juga, karena seberapapun besar untung yang Anda peroleh, toh nggak kemana-mana juga kan, mau cari sebesar apa lagi gitu. Justru apa yang kita bisa berikan kepada orang lain yang juga membuat hidup mereka lebih bahagia nanti, mungkin itu jauh lebih baik, saya kira itu. Oke, baik Hamka Muda dan Sobat Dana Pensiun, itu tadi sudah
gamblang ya Pak ya, sudah deskriptif banget, deskripsi banget terkait dengan bagaimana payung hukum dari kegiatan dana pensiun, bagaimana perhitungan iuran dari dana pensiun baik bagi peserta dan pendiri, dan juga sudah ada ajakan dari Pak Heri nih untuk para pendiri, ayolah ikutan dana pensiun gitu ya Pak ya. Tapi UHAMKA udah punya dana pensiun belum? Alhamdulillah Pak. Nah, UHAMKA ini selain saat ini sudah unggul Pak, kita juga unggul dalam segi berbagai segi pelayanan. Paling yang dengar nanti tanya orang tuanya atau dirinya sendiri sudah punya dana pensiun apa belum. Nah betul. Dan HAMKA Muda juga wajib nih menanyakan, ya Bunda udah punya belum nih dana pensiun buat kedepannya seperti itu. Kalau belum, ayah Bunda bisa langsung nih ikutan dana pensiun baik di lembaga keuangan juga bisa di DPLK yang tadi Bapak juga sudah sampaikan. Baik HAMKA Muda, ternyata waktu 30 menit itu nggak lama Pak untuk membahas daging semua ini. Baik HAMKA Muda dan Sobat Dana Pensiun, sekali lagi jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal atau ada inisiasi dari pertanyaan dari hasil pembahasan kita, Sobat Dana Pensiun dan juga HAMKA Muda bisa menyisihkan pertanyaan di kolom komentar ini. Nanti akan dijawab oleh Pak Suheri secara langsung. Mungkin akan kita undang di sesi khusus kita live untuk tanya jawab langsung dari Sobat Dana Pensiun dan juga dari HAMKA Muda. Terima kasih HAMKA Muda atas waktu dan kesempatannya. Dari kami, saya Sulis dan kru yang bertugas untuk pada episode kali ini, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.